Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai Bapak Ronald Stefanus di sela-sela kesibukan beliau sebagai anggota tim membuat modul kurikulum Merdeka Kemendikbud. Tapi sampai sekarang ini banyak yang belum tahu apa sih sebenarnya kurikulum Merdeka itu. Hari ini akan kita tanyakan langsung kepada beliau yang memang beliau sudah sangat-sangat memahami, plus beliau juga adalah guru penggerak ya Pak ya? Ya, guru penggerak angkatan kelima, salah satu angkatan bisa dibilang angkatan pertama di kota Bekasi. Assalamualaikum Pak Ronald. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemarin-kemarin kita selalu mendengar kata-kata kurikulum Merdeka. Walaupun tahun ini baru dimulai ya. Tahun ini baru dimulai dari kelas 1 dan kelas 4. Sebenarnya apa sih kurikulum Merdeka itu, Pak? Iya, jadi sebenarnya kurikulum Merdeka udah dibuat dari semenjak tahun 2020 ya, 2021 itu pertama kali yang menjadi grand launchingnya itu adalah sekolah penggerak. Sekolah penggerak menjadi sekolah pertama, angkatan pertama terutama pastinya dia sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, sebenarnya sih kurikulum Merdeka ini dibuat sebagai bagian daripada upaya untuk melakukan peremajaan terhadap sistem pembelajaran yang ada di satuan pendidikan. Jadi kurikulum-kurikulum yang sebelumnya itu bukan tidak bagus, tapi tentunya setiap perkembangan zaman yang ada itu harus disesuaikan dengan sistem kurikulum yang baru. Kenapa? Karena kalau misalnya kurikulum tidak pernah diubah, maka otomatis nantinya peserta didik kita nanti anak-anak yang di masa depan itu akan tertinggal dengan perkembangan zaman yang sekarang ini semakin lama semakin berkembang, semakin maju, semakin pesat. Nah, maka dari itu adalah kurikulum Merdeka ini adalah sebagai upaya bentuk penyesuaian karakteristik perkembangan zaman yang ada pada saat ini. Nah, apa yang jadi pembeda antara kurikulum Merdeka dan yang lainnya? Di sini kurikulum Merdeka ini lebih fleksibel, kemudian dia bagi guru ini menjadi satu hal yang mungkin baru. Biasanya kita materi, tujuan pembelajaran itu dibuat langsung, kompetensi dasar itu dibuat langsung oleh kementerian, dikunci. Nah, tapi kalau sekarang ini malah guru sendiri yang membuat, guru sendiri yang mengatur, guru sendiri juga yang menentukan capaian hasil belajarnya. Kalau dulu kita diatur oleh pemerintah menentukan A, maka kita harus ikuti. Dalam arti kita tidak bisa melakukan eksplorasi lebih lanjut dan tidak bisa menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik kita. Karena walau bagaimanapun karakteristik siswa di setiap sekolah, di setiap kelas itu pasti berbeda-beda. Nah, kalau misalnya guru sendiri yang membuat, maka bisa menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan lingkungan yang ada di sekolah masing-masing. Nah, kalau yang sekarang ini sedang berjalan kan Kurtilas, Pak ya. Kurikulum 13. Yang jadi pertanyaan, perbedaan yang mungkin pastilah ya, ada setiap kurikulum ada perbedaan dan persamaannya. Tapi perbedaan antara kurikulum 13 dengan kurikulum Merdeka ini apa kira-kira? Yang paling jadi pembeda utama adalah seperti yang saya sampaikan tadi, kompetensi dasar dan capaian hasil pembelajaran itu ditentukan oleh pemerintah, dikunci dalam arti ini kompetensi yang harus diajarkan, anak-anak harus bisa ini, harus bisa itu dibuat oleh pemerintah, kita tinggal melaksanakan. Tapi kalau sekarang di kurikulum Merdeka ini kita sendiri yang membuat apa tujuan pembelajarannya,
apa yang akan diajarkan, bagaimana sistem menilainya, bagaimana cara menilainya, itu guru yang menentukan. Nah, ini yang menjadi karakter pembeda utama nih. Kemudian dari segi alokasi waktu. Alokasi waktu pun kita bisa mengatur sendiri. Kira-kira materi ini bisa untuk berapa pertemuan, materi ini bisa berapa untuk jam pelajaran. Ini sudah bisa menjadi hak prerogatif guru. Itu yang paling utama dan paling mendasar. Karena walau bagaimanapun kalau misalnya kita masih dikunci dari segi tingkat kompetensi dasarnya peserta didik, otomatis kita harus menyesuaikan maunya pemerintah. Nah, sekarang pemerintah menyesuaikan maunya guru dalam arti gini, pemerintah hanya membuat capaian pembelajaran, itu pun untuk satu fase. Nah, seperti apa tujuan pembelajaran yang akan dibuat, materi yang akan ditentukan, itu kita sendiri yang membuat. Jadi sudah tidak ada lagi penguncian dari berbagai macam hal yang sifatnya itu wajib dari pemerintah. Kemudian kalau dulu kita wajib membuat rencana pembelajaran RPP, itu ada Permendikbudnya khusus nomor 37 tahun 2018 yang terbaru itu, yang pertama kali yang terbaru tahun 2018 tuh. Nah, itu ada 12 komponen atau 14 komponen yang wajib ada di dalam RPP tersebut. Nah, kalau sekarang enggak, guru diberikan keleluasan untuk membuat rencana pembelajaran senyamannya guru. Jadi kalau misalnya dulu dikunci dalam 12 komponen, kalau sekarang cukup minimal 4 komponen. Selebihnya silakan guru mengatur sendiri. Jadi perbedaannya banyak, fleksibilitasnya tinggi. Kemudian keuntungannya bagi kita udah nggak dikejar-kejar lagi waktu materi. Kalau kurikulum 13, ini kompetensi dasar ini harus selesai dalam waktu sekian minggu. Kemudian ini pembelajaran 1, ini pembelajaran 2, ini pembelajaran hari ketiga, ini pembelajaran itu udah diatur oleh pemerintah. Jadi otomatis kan kita hanya sekedar melaksanakan. Tapi kalau sekarang kita sendiri yang ngatur. Terus kalau tadi kita perhatikan apa ya? Di kurikulum Merdeka ini pengelompokannya bukan lagi per kelas, Pak ya. Kalau biasanya kan per kelas 1, 2, 3, 4 di mana, Pak ya. Tapi di kurikulum Merdeka lain ini kita lihat per fase, Pak ya. Per fase untuk SD terbagi 3 fase. Fase A, B, dan C. Fase A kelas 1 dan kelas 2, fase B 3 dan 4, fase C 5 dan 6. Itu tujuannya untuk apa, Pak, kira-kira, Pak? Ya, jadi pemerintah ini hanya membuat benteng, dalam arti ini loh capaian pembelajaran yang harus mereka laksanakan, yang harus tuntas nih. Ini harus tercapai pembelajaran ini. Nah, itu dibuat dalam satu fase. Maksudnya dibuat dalam satu fase itu adalah kelas 1 dan kelas 2 contohnya, fase A. Nah, kalau capaian pembelajarannya dibuat satu fase untuk 2 tahun, berarti kan di kelas 1 dan kelas 2. Ketika ada capaian pembelajaran yang belum bisa dituntaskan di kelas 1, nah itu bisa dilanjutkan di kelas 2. Gitu. Jadi tidak ada lagi istilah, wah ini anak dari segi KKM nggak tuntas, otomatis dia nggak naik kelas, nggak bisa begitu kalau sekarang. Sekarang kita bisa diberikan keleluasan, oh iya dia belum tuntas nih di tujuan pembelajaran yang ini, tapi bisa dilanjutkan di kelas 2 gitu. Jadi apa namanya, silang gitu, Pak ya. Silang. Jadi nggak harus apalagi ini KKM-nya 75, KKM-nya 65, KKM-nya 68. Ini harus tuntas nih, nggak mau tahu nih anak kondisi bagaimanapun gitu. Entah itu anak ini punya hambatan belajar apa, dia nggak mau tahu nih pemerintah, pokoknya harus tuntas, kalau nggak tuntas dia nggak naik kelas. Nah, kalau sekarang enggak. Kalau sekarang nih di fase A ini di kelas 1 dia belum mencapai nih, ya udah nanti di kelas 2 ini akan bisa menjadi catatan penting yang nantinya untuk di kelas 2 guru kelas 2-nya bisa memberikan pembimbingan lebih khusus gitu. Sebagai orang awam ya, Pak ya, saya dan juga mungkin banyak pemirsa juga yang ingin bertanya-tanya, karena ini baru akan dilaksanakan, Pak ya, kurikulum Merdeka ini. Kira-kira Pak, contoh di dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka itu ketika kita memberikan pelajaran kepada anak-anak, supaya orang tua juga nggak kaget, Pak. Biasanya kan anak masuk kelas ya, sama guru dikasih pelajaran, dengerin segala macam bla 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 bla. Tiba-tiba ini ada perbedaan, takutnya orang tua kaget, disangkanya guru malas ini, guru nggak mau ngajar, anak-anak disuruh keluar segala macam. Ini juga kan dikhawatirkan menjadi permasalahan baru, Pak. Minta contohnya, Pak, kira-kira bagaimana
cara mengajar di dalam kurikulum Merdeka ini, Pak? Iya, jadi kurikulum Merdeka ini kita sudah lagi tidak mengikat pada satu strategi dan gaya belajar. Jadi guru memiliki keleluasan untuk mengolah. Contoh misalnya kita tujuan pembelajarannya itu adalah peserta didik mengenal apa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Esa, yang Maha Pencipta. Nah, kalau biasanya kita mengacu kepada buku guru, buku siswa, kita bakalan terdikte. Dalam arti, ya udah yang ada di buku guru itu yang diajarkan, gitu kan. Tapi kalau di kurikulum Merdeka ini ada yang namanya sistem pembelajaran terdiferensiasi. Nah, sistem pembelajaran terdiferensiasi ini berpusat kepada murid. Jadi dalam arti kita ketika mempelajari tujuan pembelajaran tersebut, kita bisa membawa anak-anak keluar kelas, kemudian mereka melihat langsung, kemudian mengidentifikasilah mereka. Mana nih yang mereka lihat di sekitar lingkungan sekolah yang ciptaan Tuhan, mana yang ciptaan manusia, sehingga ketika anak-anak sudah melihat langsung, oh ini ciptaan Tuhan, berarti Tuhan itu ada. Jadi mereka mengenal, oh ini ya ciptaan-ciptaan Allah itu, ini ya ciptaan manusia. Kita bisa membedakan. Nah gitu. Jadi tidak harus melulu berada di dalam kelas, tidak harus melulu berada di dalam satu ruangan tertutup, tapi peserta didik kita bisa ajak untuk melakukan eksplorasi terkait dengan materi pembelajaran yang kita ajarkan gitu. Nah ini juga nantinya bisa kita nanti memberikan tugas kepada anak-anak. Kan anak-anak ada yang nggak minat baca nih, bacanya kurang, dia ada yang gaya belajarnya auditori, dia pengennya dengerin aja gitu kan. Nah kita bisa kasih video, kita juga bisa bikin kalau anak yang suka baca, kita bisa kasih bacaan, artikel. Kalau misalnya dia senangnya Terakhir, Pak ya, terakhir kalau kemarin cara penilaian hasil belajar, Pak ya, itu kan ketika kita memberi nilai di rapot, itu banyak sekali ya kompetensi dasarnya ya. Oh, KD-KD-nya Pak, KD 1 segala macam. Sampai kalau kita hitung lebih dari 20 lah Pak ya. Iya. 20 harian, ulangan segala macam. Nah, untuk penilaian kali ini Pak, di dalam kurikulum Merdeka ini, cara penilaiannya apakah sama seperti kemarin atau ada perbedaan Pak? Nah ini yang juga menjadi ciri khas kurikulum Merdeka. Dia sistem penilaiannya kita sendiri yang menentukan. Dalam arti begini, nggak melulu anak-anak bisa selalu kita kasih soal, nggak melulu anak-anak kita tes secara praktek, nggak melulu seperti itu. Dalam arti ketika misalnya ada satu materi, kita misalnya anak-anak suruh bikin poster itu nantinya sistem penilaiannya kita bikin rubrik. Nah dari situ nantinya kita tidak perlu menentukan KKM, kita bisa menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ini kita sendiri juga yang membuat. Dalam arti sudah tidak ada lagi ini anak nilai 75 baru dia dikatakan tuntas. Ini anak 68 baru bisa dikatakan tuntas. Nggak harus seperti itu. Contoh misalnya ini anak bisa poli. Menurut guru olahraga yang satu, yang namanya anak bisa poli, yang pertama dia bisa server, yang kedua dia bisa menahan bola, yang ketiga dia bisa servis, bisa smash gitu kan. Ada 3 komponen itu. Ketika 3 komponen itu tidak tercapai, maka berarti anak itu dikatakan belum bisa voli. Berarti nggak tuntas tuh. Nah, tapi bisa jadi guru olahraga yang satunya lagi bilang, nggak perlu harus bisa smash, cukup mereka bisa serven dan bisa nahan bola. Nah itu berarti dia sudah bisa dikatakan poli, tuntas. Nah itu boleh, itu boleh. Jadi si guru yang satu dengan guru yang lainnya bisa memiliki kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang berbeda. Tergantung gurunya sendiri melihat dari kondisi anak-anaknya. Karena dia yang sehari-hari ngelihat anak. Iya betul. Kenapa? Oh ini dipaksakan sulit kalau di anak-anak harus bisa smash. Udah diajarin bisa. Berarti kita turunkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya menyesuaikan dengan kondisi anak-anak yang ada di lapangan. Nah itulah yang menjadi ciri khas pembeda antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum yang sebelumnya gitu. Kita juga bisa buat daftar checklist. Oh ini anak bisa nih, bisa servan bisa nih, checklist. Udah berarti dia dikatakan tuntas. Kalau itu kan dari cara penilaian Pak ya. Cara penilaian kayak tadi poli harus serven, smash, dan cara menahan bola. Tapi untuk penilaian angkanya Pak, itu apakah sama seperti
kemarin yang di rapat itu Pak ya, di rapat itu kan banyak kita kemarin Pak ya. Oh, apa namanya KD aja sampai sekian, belum kalau kita mah ulangan tengah semester ya, belum ulangan akhir semester dan sebagainya. Nah untuk sekarang gimana Pak? Apakah hanya satu item atau sama itemnya seperti kemarin atau gimana Pak untuk kurikulum Merdeka ini? Ya, jadi kalau kurikulum Merdeka itu sekarang rapotnya itu dia satu nilainya. Oh satu Pak? Iya, nilainya satu, kemudian ada deskripsi. Oh, Udah itu iya. aja. Jadi kalau misalnya anak ini nilai hasil akhirnya 80, ya udah hasil akhir 80 itu. Kalau kemarin kan KD ini 75, KD ini 80, KD ini. Kita juga sama seperti itu dari sistem penilaian harian, tapi kalau dari nilai akhir di rapot, yang ada di rapot itu hanya satu nilai dan satu deskripsi. Berarti lebih simpel Pak ya? Lebih simpel, lebih sederhana, tapi informatif. Karena prinsip pelaporan hasil belajar sekarang itu kuncinya adalah sederhana dan informatif. Singkat, jelas, padat, udah gitu aja. Simple tapi tanggung jawab guru harus lebih diutamakan Pak. Iya. Artinya kalau memang anak nilainya seperti itu, begitulah. Iya, gitu dapat ya. dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawabkan. Kalau kemarin kan kita harus bikin ulangan harian, Iya. bisa dibilang mah sebulan itu sekali atau dua kali ya, karena mengejar nilai untuk di rapot kan. Iya. Kalau sekarang kita lebih banyak praktek, Iya. ya. Sedangkan untuk nilai akhir itu adalah kumulasi dari kegiatan anak selama 6 bulan Pak ya, atau per semester. Iya. Oh jadi seperti itu Pak. Nah, ya? ini juga nanti jadi pembeda. Ketika misalnya nilai-nilai harian itu sudah menurut guru sudah cukup bahwa ini bisa dilaporkan hasil belajarnya. Kita bisa tidak membuat asesmen sumatif di akhir semester. Bisa kita kalau sekarang kan nilai harian digabung nilai PAT digabung nilai PTS kan gitu kan ya. Itu harus ada, nilai PTS harus ada, Iya. nilai PAT harus ada. Harus ada Nah, semua. kalau sekarang enggak. Kalau misalnya menurut guru dari nilai-nilai yang ada sudah cukup, nah guru tidak perlu melakukan asesmen sumatif di akhir semester. Ya. Gitu. Dari nama juga udah beda Pak ya. Kalau kemarin kan PAT ya, Iya. penilaian akhir tahun atau pas, Iya. penilaian akhir semester. Kalau sekarang asas Pak ya, asesmen, sumatif, akhir semester. Dari namanya aja udah ada perbedaan, tapi tetap isinya pun tidak terlalu jauh Pak ya dari yang udah-udah, hanya perbedaan nama. Nah, jadi inti dari kurikulum Merdeka tadi itu kita memberikan kebebasan Pak ya, Iya. kebebasan kepada anak untuk mengeksplor ya, atau untuk mengembangkan kemampuannya di dalam belajar. Betul. Benar Pak ya? Betul. Iya. Pesan terakhir Pak, kira-kira apa Pak? Iya, jadi mungkin pesan dari saya untuk teman guru, intinya sebagai guru kita nggak bisa berhenti, sebagai pengajar kita tidak boleh berhenti belajar. Kita harus adaptif terhadap keterbaruan yang ada. Jangan sampai mau ketinggalan, karena kalau kita ketinggalan, peserta didik kita itu nantinya bakal ketinggalan. Maka mau nggak mau kita harus selalu berusaha untuk upgrading informasi. Apa saja sih info-info terbaru, karena sekarang ini perkembangan sangat pesat. Kita sudah tidak bisa mengandalkan lagi informasi hanya datang dari kepala sekolah, informasi hanya datang dari pengawas. Sekarang itu kementerian memiliki platform Merdeka Mengajar, di mana itu informasi-informasi keterbaruan oleh kementerian langsung di-share di sana dan kita bisa langsung lihat. Maka mau nggak mau kita yang harus rajin mencari, kita yang harus tergabung di dalam komunitas-komunitas belajar guru, karena dari situlah nanti kita akan bisa melihat berbagai macam apa sih perubahan-perubahan terbaru yang sudah ada pada saat ini. Gitu. Jadi kita harus lebih aktif ya. Harus lebih aktif, mau nggak mau. Oke, demikianlah wawancara kita dengan Bapak Ronald Septano SPDI. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan banyak informasi tentang kurikulum Merdeka, karena memang beliau adalah salah satu guru yang ikut di dalam program Merdeka Belajar dan mendapatkan nilai yang sangat baik. Kita bangga Kota Bekasi mempunyai beliau. Mudah-mudahan kedepannya akan lahir
banyak sekali Bapak Ronald yang baru, sehingga pendidikan di Kota Bekasi akan semakin maju, akan semakin berkembang, dan akan semakin lebih baik dari yang sekarang. Demikianlah wawancara kita, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.